Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Harodu. Nomor induk mahasiswa 2120205080. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengasuh Yuli Asmala Kurnia MA. Langsung saja, nomor 1, jelaskan hakikat kewarganegaraan. Menurut saya, hakikat kewarganegaraan itu adalah suatu program pendidikan atau pembelajaran yang membekali siswa dengan seperangkat sepengetahuan sebagai upaya memanusiakan, membudayakan, dan memperdayakan serta menjadikan warga negara yang baik, yakni dengan warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya. Mahasiswa memiliki pola pikir yang cerdas, kritis, dan memiliki sikap demokratis serta memiliki karakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Nomor 2, jelaskan dan berikan contoh pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Menurut saya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu memiliki hal yang sangat penting bagi seorang mahasiswa, karena seseorang mahasiswa itu diharapkan dapat mencerna nilai-nilai Pancasila melalui akalnya dan menumbuhkan rasa rasionalisme yang tinggi dan sesuai dengan kemampuan sehingga mereka mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin yang menjiwai Pancasila. Contoh pentingnya pendidikan Pancasila dalam kewarganegaraan di dalam perguruan tinggi. Yang pertama, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan terhadap dengan cara yang cerdas dan damai. Nomor 3, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa menjadi warga negara yang tahu akan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa memiliki pola pikir yang tadi, yaitu kritis, cerdas, dan memiliki sikap yang demokratis. Nomor 3, jelaskan tentang identitas nasional dan bagaimana sikap Ananda dalam membawa identitas nasional jika Ananda berada di luar negeri. Identitas nasional adalah suatu penanda atau jati diri kita sebagai bangsa yang memiliki ciri khas tersendiri dengan bangsa yang lain. Karena ciri khas suatu bangsa itu terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Seandainya jika saya berada di luar negeri atau saya sebagai mahasiswa ini melanjutkan pendidikan saya di luar negeri, untuk identitas saya sebagai bangsa negara Indonesia, saya akan mempertahankan identitas saya tersebut dengan cara berpakaian berpakaian dengan pakaian budaya Indonesia, memakai bahasa Indonesia, dan melestarikan budaya Indonesia di luar negeri. Nomor 4, jelaskan sejarah rumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila yaitu perumusan Pancasila itu diawali dari pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Setelah dibentuk itu, BPUPKI mengadakan sidang pertamanya. Sidang pertamanya itu diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni yang dipimpin oleh Ketua BPUPKI sendiri, dan membahas tentang dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, dan rencana Undang-Undang Dasar 1945. Pada 29 Mei 1945, poin tersebut Muhammad Yamin menyampaikan poin-poin dasar negara Indonesia pada pidatonya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Setelah itu Supomo juga mengusulkan dasar negara pada sidang tanggal 31 Mei 1945. Dan setelah usulan tersebut, maka Pancasila disempurnakan lagi dan menjadilah Pancasila yang saat ini. 5. Jelaskan berdasarkan sudut pandang Anda terkait Pancasila sebagai filsafat etika politik pada wacana presiden 3 periode. Menurut saya, regenerasi ini menjadi salah satu dasar mengapa pembatasan kekuasaan penting untuk terus ditekankan. Karena menurut saya 3 periode itu tidak dibenarkan. Karena telah disepakati dalam politik dan dalam konstitusi memang hanya mengatur 2 kali masa jabatan. Oleh karena itu, presiden yang telah menyalonkan dirinya sebanyak 2 kali tidak boleh lagi mencalonkan dirinya menjadi presiden yang 3 kali. Karena kita bersama-sama harus mentaati konstitusi yang telah dibentuk dan ditetapkan. Hidup. Belum. Nomor 6. Jelaskan beserta contoh tentang Pancasila bersifat ideologi terbuka, terutama dengan perkembangan digitalisasi saat ini. Jelaskan beserta contoh. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki arti bahwa ideologi Pancasila merupakan yaitu mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Hadirnya Pancasila sebagai konteks masyarakat digital dan sangat penting. Contohnya yang dimisalkan bagi para pelajar yang menjadi tantangan bagi para pelajar dalam menerapkan Pancasila pada era digital ini, yaitu para pelajar dapat terpengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tradisi kita. Karena teknologi informasi pula banyaknya menyebar hoaks dan ujaran kebencian menyebar sangat masif di media sosial. Nomor 7, jelaskan dan berikan contoh tentang berbangsa dan bernegara. Beberapa contoh tentang berbangsa dan bernegara yaitu, contohnya kita tidak boleh merusak fasilitas umum, menaati peraturan yang dibuat dan mentaati Undang-Undang Dasar 1945. Contoh toleransi antar umat beragama, menaati hukum dan peraturan berlaku, merawat dan mencintai lingkungan, melestarikan budaya, membayar pajak. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi UTS saya pada kesempatan yang baik ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat